Terpujilah Engkau Kristus yang diimani seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Selamat pagi. Dari mana datangnya Lita? Ini bukan pertanyaan, ini pantun. Remedial. Dari mana datangnya Lita? Catat. Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari surga turun ke bumi. Cinta itu ada dalam diri siapa, adik-adik? Ini kan kita ada di ini ya, di toddler ya. Tapi emang umur seperti kalian ini memang sedang lucu-lucunya. Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda berdoa sungguh-sungguh di hadapan Yesus yang lahir di kandang Natal? Yang benar? Benar ya. Pada umumnya umat Allah itu ketika melihat ada kandang Natal, mereka akan berfoto dan mengabaikan Yesus yang lahir di situ. Padahal kalau engkau sungguh-sungguh mengimani bahwa pada malam yang suci, yang sunyi dan senyap itu Yesus sungguh-sungguh lahir, hadir bagimu, kamu akan menyembah Dia. Kamu akan berdoa sungguh-sungguh di hadapannya, karena God enters human history. Tuhan masuk dalam sejarah hidup kita, not in power, tidak dalam kekuasaan, but in weakness, dalam kelemahan, dalam kerapuhan. Seorang ya, Tuhan yang Maha Kuasa itu jadi bergantung pada orang tua,
pada Yusuf dan pada Maria. Pada malam itu Yesus tidak mencuri spotlight. Bahkan sejak awal kehadirannya dia seperti ditolak. Ya, Yusuf dan Maria katanya ini anak Tuhan Allah, Mesias yang diurapi. Loh, kenapa mencari-cari tempat untuk persalinan aja susahnya setengah mati? Ditolak di rumah-rumah penginapan. Lalu ia lahir di kandang. Mungkin di zaman yang sudah beradab, ini kali satu-satunya manusia, Yesus manusia pertama mungkin ya, yang lahir di kandang sebagai makanan. Tadi Bethlehem, kota roti, Yesus lahir di tempat pakan hewan. Dia hadir sebagai karisti bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada malam yang sunyi di Bethlehem, heaven touch the earth, surga menyentuh bumi. Wrapped in humility, ya, laid in manger. Dia dibungkus dalam kerendahan hati, dalam palungan. Dia tidak hadir dengan suara-suara sangkakala, tapi dalam cinta, dalam kasih, dalam keajaiban. Bruegel dia membuat lukisan yang sangat indah. Jadi dalam lukisan Bruegel ini Yusuf dan Maria naik keledai, lalu Yusuf mengantar. Karena ditolak di penginapan, orang-orang sibuk dengan berbagai pekerjaan mereka masing-masing. Sebenarnya orang tidak menyadari bahwa penyelamat manusia sedang siap untuk dilahirkan ada dalam kandungan Santa Perawan Maria. Jadi orang tidak sadar bahwa penyelamat itu sedang hadir, lahir ke tengah-tengah dunia. Teman-teman, Bapak Ibu, seringkali Yesusnya tidak sungguh-sungguh lahir dalam hatimu. Kita terlalu banyak didistraksi dengan berbagai hal yang membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Ya, kita bisa melihat aneka dekorasi hiasan Natal, tapi apakah Yesus itu sungguh-sungguh lahir dan hadir di hatimu? Natal bisa menjadi ritus yang diulang-ulang setiap tahun, tapi kalau Yesusnya tidak lahir dalam hatimu, mungkin tidak ada yang berubah di dalam hatimu. Kalau engkau tidak mempersiapkan menghias hatimu sedemikian rupa sehingga menjadi palungan bagi kehadiran Tuhan, mungkin engkau tidak akan damai, tetap kacau balau. Dan Yesus hadir memang sungguh-sungguh untuk menenangkan kita, sungguh-sungguh untuk menyertai kita di tengah chaosnya dunia ini. Tuhan sanggup mengubah apa yang chaotic, kacau, menjadi chaos, menjadi kosmos, menjadi tertata, menjadi teratur. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tadi dalam Injil coba kita perhatikan. Para rasul mereka ketakutan kan? Mereka cemas ya. Mereka diombang-ambing oleh angin sakal. Kenapa kita khawatir dalam hidup? Kenapa kita cemas dalam hidup? Karena kamu kurang percaya. Ya kan? Karena fokus kita teralihkan dengan badai yang datang itu. Maka Yesus tadi menegur rasul-rasulnya. Dia menegaskan, mengapa engkau ragu, hai kamu yang kurang percaya? Ya. Seringkali badai kehidupan datang kepada kita, mengombang-ambingkan hati kita, mengombang-ambingkan perahu kita, sehingga kita takut dan nyaris tenggelam. Coba perhatikan, sebelum mereka berteriak dan berseru kepada Yesus, Yesus datang menghampiri mereka. Yesus yang mengetahui terlebih dahulu situasi hati mereka. Yesus meredakan angin sakal, Yesus meredakan badai yang hampir menenggelamkan mereka. Ini Injil Markus. Kalau kita membuat perbandingan dengan tafsir sinoptik, Bapak Ibu, Petrus bahkan dia mencoba keluar dari kapal, mencoba untuk menggapai Yesus. Saat dia percaya bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika ombak itu bergoncang, ombak itu dia rasakan kuat, dia menjadi ragu, menjadi tenggelam karena fokusnya teralihkan pada masalah, bukan pada Allah Maha Kuasa yang sanggup meredakan badai kehidupan itu, angin sakal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah datang menawarkan kedamaian. Dia hadir
untuk membuat hati kita sirine gitu. Dan setiap kali Yesus datang, ketika dia bangkit, dia mengatakan damai sejahtera bagi. Apakah engkau merasakan kedamaian ini? Coba dalam Injil, ketika angin sakal mengombang-ambingkan kapal, pada Injil yang lain Yesus bahkan tidur. Bisakah engkau tidur dengan tenang? Banyak orang di zaman digital ini insomnia. Ini adalah gangguan psikologis, gangguan medis juga, gangguan fisik maupun mental yang membuat seseorang itu cemas ya. Banyak sekali kecemasan yang membuat seseorang itu tidak bisa tidur. Maka apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sanggup meredakan badai? Tadi ketika Yesus menghampiri rasul-rasulnya, ini kata-kata bisa jadi mantra untuk doa kita. Anda bisa mengulanginya dalam hati. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Silakan Bapak Ibu berdoa sungguh-sungguh dan percaya sungguh-sungguh, mendalaskan kata-kata yang sangat powerful ini. Tenanglah, aku ini, dan jangan takut. Yesus naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun menjadi reda. Yesus menegaskan bahwa dia adalah Allah penguasa. Yesus menegaskan bahwa dia adalah Allah yang mampu mengendalikan alam ya. Dia maha kuasa, dia nahkoda bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh mendekatkan diri pada Tuhan karena dia lahir sebagai manusia. Tidak jauh lagi. Sepanjang kisah perjanjian lama, Tuhan jauh, gak bisa kita sentuh, gak bisa kita sapa sebagai sahabat. Tapi dengan menjadi manusia, dia dekat. Berbincang-bincanglah dengannya sebagai sahabat ya, datanglah padanya, berdoa di hadapannya dengan ikut persekutuan doa ini, dengan merayakan sakramen-sakramen. Semoga kekhawatiran kita pelan-pelan terkikis. Kekhawatiran kita hilang, ketakutan kita hilang, kebimbangan kita hilang, ketidakmengertian kita bisa kita atasi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes bahkan lebih tegas lagi, dia mengatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, dia tidak sempurna dalam kasih. Ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, percaya pada Tuhan, kita akan sirine. Kita bisa tidur dengan nyenyak. Kita bisa mengalami kedamaian. Kita bisa mengalami keteduhan seperti danau Tiberias atau laut Genesaret itu yang menjadi teduh, reda. Itulah Allah Maha Kuasa. Dia bisa meredakan badai kehidupan kita, dia bisa menenangkan. Serenity ini mungkin bisa kita alami dalam penderitaan, ketenangan itu. Mungkin kita alami dalam kesulitan, tapi kita tetap bisa serene karena kita percaya teduh. Karena kita mau dengan rendah hati berserah pada Tuhan. Kalau kita kacau oleh kekhawatiran, Yesus yang ada di dekat mereka, menghampiri mereka di laut Genesaret itu dianggap hantu. Saya nggak ngarang ya. Tadi mereka pikir bahwa Yesus itu adalah hantu. Gitu. Kalau kita cemas, kita khawatir, kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan datang sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sudahkah engkau percaya? Atau masihkah engkau meragukan dia? Bisakah engkau tidur dengan tenang? Bisakah engkau tetap damai? Find your own comfort in any chaotic situation. Temukan kedamaianmu, bahkan ketika sekelilingmu itu gaduh. Ketika badai itu menerjang kapalmu, sadarilah bahwa ada Yesus bersamamu yang sanggup meredakan badai itu. Mari kita percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus Maha Kuasa, tahu kalau kamu dalam bahaya, dan dia sanggup meredakan badai kehidupan. Amin. Mari kita hening sejenak.